Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 5 kelas hidrometalurgi MGC akan mempresentasikan tugas case base hidrometalurgi kami. Di mana kelompok kami beranggotakan dengan saya sendiri dari Cakir Pradipa dengan NIM 3 NIM terakhir 066, ada Yudita Claudia dengan NIM terakhir 002, dengan Givari Norohim dengan 3 NIM terakhir 028, dan terakhir ada Zahna dengan 3 NIM terakhir 093. Oke, langsung masuk ke soal. Diketahui bahwa sebuah pabrik pengolahan emas di daerah Sumatera Utara memiliki kapasitas produksi sebesar 2 ton AU per tahun atau 2 juta gram dengan kandungan AU di biji sebesar 5 gram per ton dan kandungan AG di biji sebesar 60 gram per ton. Pelindian sianidasi dikerjakan dengan rangkaian agitator dengan ukuran sama dengan diameter D sama dengan 7 meter dan tinggi 9 meter dengan freeboard sebesar 50 cm. Dengan hasil uji lab yaitu persen ekstraksi AU sebesar 92% dan persen ekstraksi AG sebesar 85%. Untuk jam produksinya sendiri yaitu selama 48 jam dengan persen solid pelindian 40%, densitas biji sebesar 2,7 gram per cm kubik, dengan 80 ore size sebesar minus 200 mesh. Baik, kemudian untuk yang ditanyakan itu yang pertama adalah jumlah air yang dibutuhkan per batchnya. Kemudian yang kedua itu jumlah tangki agitatornya. Dan yang ketiga adalah konsumsi sianida yang dibutuhkan. Yang keempat adalah karbon demand jika koefisien absorpsi karbon sama dengan 0,8 dengan asumsi bahwa semua AU dan AG terserap. Kemudian yang kelima itu menghitung jumlah teoritis ZN jika persen kemurniannya adalah 84%. Kemudian yang terakhir, mengapa pada praktiknya dibutuhkan serbuk ZN yang lebih banyak daripada jumlah teoritis untuk mengendapkan AU. Oke, langsung masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu berapakah jumlah air yang dibutuhkan untuk setiap batch. Nah, untuk rumus utamanya yaitu menggunakan rumus jumlah air yang dibutuhkan per batch sama dengan berat larutan per batch dikurangi dengan massa biji per batch. Nah, untuk yang pertama, langkah pertama adalah kita harus mencari massa biji per batch terlebih dahulu. Dengan langkah pertama yaitu massa biji per batch sama dengan kapasitas produksi dibagi dengan kandungan AU di biji. Sehingga untuk kapasitasnya sebesar 2 juta gram dibagi dengan 5 gram per ton didapatkan hasil 400.000 ton. Lalu langkah kedua adalah menghitung jumlah batch per tahun dengan rumus total jam efektif per tahun dibagi dengan waktu produktif per jam. Yaitu didapatkan hasil 365 hari dikalikan 24 jam dibagi 48 jam. Nah, ini kami menggunakan asumsi bahwa satu tahunnya terdapat 365 hari kerja. Kemudian jumlah batch yang didapatkan per tahun itu sebesar 182,5 dan kami bulatkan menjadi 183 batch per tahun. Untuk langkah ketiga adalah massa biji tiap batch dengan rumus massa biji per tahun dibagi dengan jumlah batch per tahun, yaitu 400.000 ton dibagi dengan 183 batch per tahun akan didapatkan hasil massa biji tiap batch sebesar 2.185,79 ton per batch. Lalu langkah kedua adalah kita mencari berat larutan per batch dengan rumus massa biji tiap batch dibagi dengan persen solid pelindian, yaitu 2185,79 dibagi dengan 40% akan dihasilkan 5464,48 ton per batch. Nah, maka dari rumus di atas itu dapat dihasilkan jumlah air yang dibutuhkan per batch itu hasil pengurangan dari berat larutan per batch dikurangi massa biji tiap batch yaitu 5.464,48 ton dikurangi dengan 2.185,79 ton, maka akan didapatkan jumlah air yang dibutuhkan tiap batch itu adalah sebesar 3.278,69 ton air.
Belum on mic, Dit. Oke, maaf. Yang B itu kita mencari total tangki agregator yang dibutuhkan, di mana pertama itu mencari volume efektif tangki dengan rumus eh, V dikali D dibagi diameter dibagi 2 kuadrat dikali tinggi total sama dengan 3,14 dikali 7 per 2 kuadrat dikali 9. Hasilnya adalah 346,185 meter kubik. Kemudian mencari volumenya, rumusnya juga hampir sama, V dikali D per 2 kuadrat dikali H dari freeboard, di mana sama dengan 3,14 dikali 7,2 kuadrat dikali 0,5 dengan hasil 19,232 meter kubik. Kemudian mencari volume efektif tangki, volume total yang tadi sudah diketahui dikurangin dengan volume freeboard sama dengan 346,185 dikurangi 19,232 menghasilkan 326,953 meter kubik atau kita ubah menjadi 326,953 ton. Yang nomor 2 itu kita mencari jumlah tangki total di mana rumusnya massa larutan per batch dibagi dengan volume efektif tangki yaitu 5.464,48 dibagi dengan 326,953 sama dengan 16,71 tangki dan kita bulatkan menjadi 17 tangki. Baik, kemudian untuk menjawab pertanyaan ketiga yaitu hitung konsumsi cyanida yang dibutuhkan untuk proses pelindiannya. Yang pertama kita itu harus mengetahui jumlah AU dan AG yang terekstraksi per batch-nya. Dan rumus massa biji per batch yang telah diketahui tadi yaitu sebesar 2.185,79 ton. Kemudian untuk mengetahui jumlah AU di biji per batch-nya yaitu dengan rumus massa AU sama dengan kandungan AU dikali massa biji. Di mana kandungan AU ini adalah 5 GPT dikali 2.185,79 ton yang dengan hasilnya yaitu 10.928,95 gram yang kemudian gram kemudian dibulatkan menjadi diubah menjadi 10,92 kg. Kemudian untuk mengetahui jumlah AG-nya sama seperti rumus jumlah AU tadi, di mana kandungan AG dikali massa bijinya yaitu 60 gram per ton dikali dengan 2.185,79 ton dan didapatkan 131.147,4 gram. Kemudian diubah satuannya menjadi kilogram yaitu 131,147 kg. Kemudian kita harus mengetahui juga emas yang terekstraksinya, di mana dengan rumus yaitu 92% dikali 10,2 kg sama dengan 10,04 kg. Dan kita juga harus mengetahui perak yang terekstraksi yaitu dengan rumus 85% dikali 131,147 kg yaitu sama dengan 111,47 kg. Nah, kemudian dari sini kita dapat reaksi padatan AU dan AG, di mana reaksi pelindian AU dan AG, di mana reaksinya itu reaksi pada umumnya yaitu 4 AU sama dengan plus 8 NaCN plus O2 plus H2O sama dengan NaAuCN2 sama plus NaOH, dan berlaku hal yang sama buat AG. Kemudian kita juga harus kemudian dari 4 mol AU dan AG membutuhkan 8 mol KCN, sehingga 1 mol AU dan AG membutuhkan 2 mol KCN. Nah, dari sini kita bisa menghitung konsumsi KCN untuk AU dan AG dengan MRAU-nya itu 197 gram per mol, AG-nya itu 108 gram per mol. Kemudian mol AU sama dengan massa AU per MRAU, yaitu 10,04 kali 10 pangkat 3 sama dengan 197 sama dengan 50,96. Untuk mol AG, massa AG per MRAG sama 111,47 kali 10 pangkat 3 per 108 sama dengan 1032,12 yang kemudian dijumlahkan secara totalnya yaitu 1083,08. Nah, dari sini kita bisa mengetahui total mol KCN-nya dari 2 dikali 2 mol KCN dikali total mol AU dan AG yaitu 2 dikali 1083,08 dengan hasil yaitu
2166,16 mol. Kemudian dikonversi molaritasnya ke massa, yaitu dengan rumus mol dikali MR. MRKCN itu adalah 65,12. Nah, di sini 2000 hasil yang tadi itu 2166,16 dikali 65,12 dengan hasil yaitu 141,06 kg. Oke, langsung lanjut di bagian poin B. Di sini kita akan mencari kebutuhan karbon untuk AU dan juga AE. Nah, untuk mencari masing-masing karbon dari AU dan juga AE ini dengan menggunakan rumus massa AU yang klorisis ini dikali dengan koefisien absorpsi, yang dimana nilai dari massa AU yang terelektrolisis ini yaitu 1980 gram dikali dengan koefisien absorpsinya yaitu 0,8 sehingga menghasilkan 7.984 gram yang ketika kita ubah ke kilogram menjadi 7,98. Begitu juga dengan Ag-nya. Nah, untuk mencari karbon dari Ag-nya ini sama dengan menggunakan rumus massa AU yang terelektrolisis ini kita kali dengan koefisien absorpsinya, sehingga dimasukkan nilai 1111,47 kg dikali dengan 0,8 sehingga menghasilkan 891,76 gram, diubah menjadi kilogram menjadi 89,176 kg. Maka masing-masing total kebutuhan karbon dari AU dan juga AE ini Ag ini kita tambahkan 7,98 ditambah dengan 89,176 ini sehingga menghasilkan 97,156 kg. Kemudian lanjut di reaksi kimia pengendapan AU dan juga Ag dengan menggunakan Zn. Seperti yang kita ketahui, 2AU CN2 plus Zn menjadi 2AU plus Zn CN4 pangkat 2 min, maka 2 mol aurocyanida ini membutuhkan 1 mol Zn. Nah, berdasarkan jawaban dari poin C yang sudah kita ketahui tadi ini, maka mol dari AU dan juga Ag-nya ini yang diketahui 50,96 mol dan juga Ag-nya dengan 1032,12 mol ini. Nah, di atasin. Nah, di scroll lagi dong, nggak kelihatan. Nah, sehingga total mol Zn yang dibutuhkan karena setiap 2 mol kompleks ini tuh membutuhkan 1 mol Zn yang dimana 2 dibanding 7, maka dimasukkanlah mol Zn-nya dengan rumus mol AU ini ditambah dengan mol Ag dibagi 2, sehingga kita masukkan nilainya 1083,8 dibagi 2 sehingga menghasilkan 541,54 mol. Kemudian tahap selanjutnya konversi mol ke massa dengan yang kita ketahui nilai dari MRZN ini 65,38, maka masukkanlah rumus massa sama dengan mol Zn dikali dengan MRZN yang telah diketahui, maka dimasukkan 541,54 dikali dengan 65,38 sehingga menghasilkan 354,05,8 gram. Kemudian kita ubah menjadi kilogram menjadi 35,40. Kemudian di sini tahap selanjutnya kemurnian dari Zn yang diketahui yaitu 84%. Maka massa Zn murninya ini menggunakan rumus massa Zn dibagi dengan kemurnian, dimasukkan nilainya yaitu 35,40 dibagi dengan 84% itu hasilnya 42,14 kg. Oke, mungkin untuk soal nomor F, alasan pada praktiknya kenapa serbuk XZN diperlukan lebih banyak daripada teoritis, yaitu yang pertama karena reaksi yang terjadi itu tidak selalu berjalan dengan optimal, karena terdapat juga kandungan logam lain.
seperti CUFE dan AG, sehingga perlu adanya penambahan dari serbuk ZN itu sendiri. Alasan yang kedua adalah untuk memastikan bahwa serbuk ZN itu dapat bereaksi dengan ion AU dan AG, sehingga pada reaksi tersebut itu diperlukan penambahan serbuk ZN. Nah, kemudian yang ketiga itu seng dapat bereaksi dengan membentuk ZNOH, sehingga perlu ditambahkan serbuk seng dengan PB. Kemudian alasan yang keempat, karena pencampuran seng dan larutan ini tidak selalu merata, sehingga perlu penambahan serbuk ZN yang berlebih. Oke, baik. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau baik itu dari perkataan ataupun memang dari jawabannya, kelompok kami mohon maaf. Mungkin sebelum ditutup ada pantun sedikit. Presentasi tugas hidrometalurgi. Cakep. Yang presentasi namanya Agus. Cukup sekian dari kelompok kami. Mudah-mudahan nilainya bagus. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, Anjay.